waktu gue SD, gue tuh tipe orang yang minim pengetahuannya soal lagu nasional ataupun lagu daerah. Lu bayangin aja, tiap upacara gue tuh lebih sering diem ketika nyanyi, kecuali lagu Indonesia Raya, karena itu gue udah pasti hafal. Tapi kalau udah masuk lagu bebas antara lagu nasional ataupun daerah, itu pasti diem. Kalaupun nyanyi cuma sebait 2 bait, itu pun lirik yang diulang doang, karena gue udah tahu sebelumnya. Kadang bahkan gue nggak tahu nih yang lagi dinyanyiin tuh judul lagunya apaan. Gue ngerasa diri gue tuh ya normal-normal aja gitu kalau nggak tahu lagu daerah ataupun nasional, karena emang di sekolah gue seni budayanya itu nggak terlalu ditekankan ke lagu-lagu, tapi lebih ke praktek kayak nari atau kerajinan tangan. Yang gue aneh adalah teman-teman gue kok rata-rata pada tahu nih lagu daerah, nih lagu nasional. Bahkan gue aja pada saat itu tuh sering banget nggak bisa bedain mana yang termasuk lagu nasional, mana yang termasuk lagu daerah. Aneh banget kan. Sekolah gue ini kan nggak ada ekskul paduan suara nih, sampai suatu hari dimana kepala sekolah gue ini berinisiatif untuk membuka ekskul paduan suara, dan diseleksi lah ini murid-murid. Karena sebelumnya kalau lagi upacara yang mau nyanyi ke depan, yang ala-ala, jadi disediain space kosong gitu buat anak-anak yang mau maju ke depan untuk ceritanya jadi paduan suara gitu ala-ala, kayak udah lo mau maju aja, mau suara jelek bagus ya udah maju aja gitu, yang penting pede gitu kan. Salah satu teman gue ini ada yang lumayan deket sama kepala sekolah gue. Nah pas istirahat kita ngelihat kepala sekolah kita tuh lagi ada di ruangan yang tempat naruh alat musik, lagi main piano. Terus kita masuk lah nih, bocil-bocil segerombol, bocil ganggu masuk, dan akhirnya kepala sekolahnya bilangin tadi kalau dia mau buka paduan suara, terus bilang nanti bakal diseleksi pulang sekolah, kalau mau ikutan aja nanti langsung kesini. Excited semua dong, itu kita posisinya kelas 4 SD. Terus dibilang nanti lagunya apa, lagu Indonesia Pusaka. Di situ teman-teman gue yang kayak oh iya lagu Indonesia Pusaka, hafal gitu. Terus gue yang bingung sendiri kayak hah, itu lagu apaan? Yang kayak gimana tuh lagu? Nah di situ gue dong tuh yang pelongo kan, yang kayak mikir Indonesia Pusaka apaan? Gue baru denger tuh judul gitu. Terus ditambah gue bingung lagi, makin bingung ketika kepala sekolah gue nyuruh kita pada nyanyi. Jadi pas dia main piano, jadi dia bilang nih, ayo coba nyanyiin. Pada hafal kan, bapak main piano, kalian nyanyi ya. Ini semua teman-teman gue pada nyanyi, hafal sampai bait keduanya juga hafal semuanya. Gue yang kayak hah, demi Allah gue baru pertama kali denger itu lagu. Kayak padahal seharusnya kan lagu Indonesia Pusaka lumayan sering dinyanyiin pas upacara ya. Gue bilang kayak pas upacara gue kemasukan setan bolot apa gimana. Gue pertama kali denger tuh pas di situ tuh di ruangan alat musik. Terus ya udah dong, jadi definisi gue nggak hafal dan gue baru pertama kali denger nadanya kayak begitu. Ya udah, akhirnya pas pulang sekolah gue nggak ikutan seleksi karena gue nggak hafal. Tapi gue bersyukur juga sih, karena kayak kalau ikutan seleksi kayaknya itu jatuhnya mempermalukan diri gue sih, karena suara gue kan kayak kaleng rombeng. Minggu nggak apa-apain, mending kita ngapa-ngapain. Gue mau cerita waktu pertama kali gue nonton pensi kelas 1 SMA. Suatu hari gue diajakin nih nonton pensi sama teman sebangku gue. Nah karena itu pertama kalinya gue nonton pensi, jadi gue semangat dong. Apalagi waktu itu tuh artisnya lumayan yang terkenal gitu. Gue lupa sih, tapi kalau nggak salah satunya ada Ran. Nah ya udah, akhirnya gue mau dong. Gue yang kayak aku mau ikut gitu. Terus saking semangatnya gue nggak mikir yang kemana-mana, udah gue langsung ngasih duit gue ke teman gue dan dia langsung beli tiketnya. Sampai dimana H-2 acara. Itu acara pensi SMA 34 Jakarta. Terus temen gue ada yang rumahnya deket situ. Jadi tuh rencananya gue sama temen sebangku gue ini akan ke rumah temen gue yang deket SMA 34. Terus habis itu pas sore kita baru bareng ke acara pensinya. Terus temen sebangku gue tiba-tiba bilang kayak nanti kayaknya gue bakal nginep, Min, lo mau nginep juga atau enggak? Nah di situ gue udah mulai agak deg-degan nih. Wah kok nginep? Kenapa nginep? Karena sebelumnya saya tidak menanyakan itu pensi acaranya mulai jam berapa, selesai jam berapa. Nggak nanya, gue emang bodoh. Pas gue tanya kenapa nginep emang? Terus habis itu dia bilang iya soalnya kan pensinya kelarnya nanti sekitar jam 10 jam 11. Mampus, gue langsung kayak seketika terdiam dan kayak hah, itu malam banget. Buset, gue izin apa nih ke mak bapak gue yang jam 6 belum di rumah aja gue udah ditanyain kamu di mana kok belum pulang, ini lagi jam 11 malam. Malamnya itu gue mikirin cara banget, mikirin akal kayak ini gimana, masa gue nggak jadi nonton, gue udah bayar ya kan, lumayan tuh duitnya. Terus kayak akhirnya gue berpikir satu-satunya jalan adalah gue nginep juga. Cuma emak gue ini adalah tipe orang yang kamu ngapain nginep-nginep di rumah orang, kayak nggak punya rumah aja. Jadi gue bener-bener definisi nggak pernah dibolehin untuk nginep di rumah temen gue apapun alasannya, kecuali bener-bener darurat banget. Makin bingung dong gue kayak izin apaan nih gue sama mak gue biar dibolehin gitu kan. Terus akhirnya dapat akal lah, ini jangan ditiru ya, tolong, ini gue cuma cerita aja, jangan ditiru semuanya. Akhirnya gue bilang ke mak gue kalau temen gue itu ulang tahun dan dia mau ngadain birthday partinya gitu, tapi khusus untuk cewek-cewek, dan kita semua nih satu kelas cewek-cewek tuh nginep di rumahnya. Awalnya emang kayak nggak dibolehin gitu, kayak masih kayak ya emang kenapa harus nginep, kayak ya udah nanti dijemput aja segala macem kayak, tapi tetap nggak bisa dong, kalau gue dijemput ntar ketahuan kalau
Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Apa yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya, tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai ya, tapi kayak ini harus banget lo lihat outfit gue lihat outfit lo sebelum kita pakai lebaran. Ya lupa juga menanyakan harganya. Jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa. Saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma satu baju atau dua baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Gue beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu, pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mamaku kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Bisa-bisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah pas dia nunjukin baju lebaran dia gantian gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus, berarti lo ngikutin gue. Ini video diperuntukkan untuk teman-teman gue yang pada bucin. Ini gue mohon dengan sangat ya, tolong banget nih kalau kita lagi ngumpul nih, lagi ngobrol gitu, nih jangan main HP mulu, balas chat doi, dikit-dikit ngepap, dikit-dikit Sherlock gitu. Lu statusnya pacaran atau jadi tahanan kota? Apa-apa lapor. Lu kan sebelum pergi udah pasti udah ngabarin tuh sama cowok lu, gue mau main nih sama temen-temen gue hari ini gitu. Ya udah, ini juga cowoknya nggak ada otak. Ceweknya lagi main, masih aja di chat-chat. Nih lu dari tadi gak pernah ikut nimbrung nih, chatan mulu. Sekalinya ngomongnya apa ya? Gue duluan ya, udah ditelepon cowok gue udah disuruh balik. Hei Jubaidah, dulu sebelum lu pacaran, mak lu nelfon 100 kali juga lu kagak angkat, bahkan lu matiin. Ini sampai bapak lu ngechat gue. Enggak ding, itu urusan beda. Enggak, ya kali om bapak temen sendiri, sama yang lain gak apa-apa. Enggak, bercanda. Gue juga gak pernah masalah gitu, kita ngumpul lu bawa cowok lu ikut nimbrung sama kita, ikut ngegibah bareng gak apa-apa. Asal cowok lu bawa temennya biar temen sama gue. Enggak bercanda. Gak masalah sumpah cowok lu ikutan nongkrong, tapi kayak ya nongkrongnya bareng, ya ngobrolnya bareng dong. Lalu berduaan doang tuh, udah mulai deket banget kalau ngomong gitu, kagak kecium tuh bojigo. Duduk juga nempel banget tuh kayak kembar siam. Kursi masih lega nih, mohon maaf. Nih gue pernah kejadian nih, gue nongkrong bareng sama temen gue, terus ada cowoknya juga. Jadi posisinya gue duduk di sini, ini seberang gue nih cowoknya. Nah teman gue duduk sini karena gue mau nge-live bareng sama temen gue kan. Terus belum juga nge-live 5 menit, nih cowoknya temen gue udah menyuruh temen gue duduk di samping dia kayak, Pak, mohon maaf nih kita lagi nge-live bareng. Gimana caranya duduk di samping lu? Berarti kan nanti seberang-seberangan. Nge-live-nya bagaimana? Gue harus duduk di pangkuan lu berdua, hah? Ada juga nih di depan gue, dia berperilaku sweet atau menurut dia kali ya. Menurut gue mah kagak geli gue liatnya. Diendus-endus coba, dipeluk-peluk kayak ini depan umum, woy. Lu lagi ngelatih indera penciuman lo apa gimana habis Covid lu, ha? Lagi dengan cerita iri-irian zaman SD. Gue yakin kalian pasti punya salah satu temen yang kalau ada barang-barang lagi hype atau lagi trendy, pasti dia punya duluan di kelas. Nah itu, gue iri sama orang-orang kayak gitu tuh. Kadang gue mikir kayak nih kok emak bapaknya baik banget ya, mau ngebeliin apa aja yang dia mau. Padahal kadang tuh barangnya kagak penting dan kayak nggak berguna gitu, kayak buang-buang duit doang, tapi mau dibeliin. Itu berbanding terbaik banget sama gue yang ya elah, jangankan barang-barang trendy yang kagak ada gunanya, yang ada gunanya aja nih, kayak misalnya tas atau sepatu gitu. Orang-orang biasanya ganti itu pas mau naik kelas, gue kalau rusak. Jadi gue nggak dibeliin kalau sebelum rusak. Setelah gue inget-inget tuh kayaknya emang gue nggak pernah beli satupun barang yang hype atau viral pada masanya. Kalian tahu nggak sih waktu itu gue inget banget yang namanya gelang yang bisa nyala, atau hand sanitizer yang ada rasanya, ada wanginya yang kayak blueberry, strawberry gitu-gitu. Terus ada case untuk penutup hand sanitizernya bisa digantung di tas. Nah itu dulu gue kepengen banget, tapi gue kagak sampean beli karena nggak boleh lah, karena kayak nggak berguna juga buat apa. Gue juga inget banget waktu zaman-zamannya BlackBerry ya kan, di kelas gue udah ada yang punya BlackBerry. Terus lo tau gue ngapain? Gue cuma duduk di samping teman gue yang punya handphone BlackBerry itu, terus gue ngeliatin dia main aja kayak bocah mupeng, tau nggak, di sampingnya. Oh sebenarnya pernah gue dibeliin barang yang hype pada masanya, tapi dibeliinnya tuh setelah udah nggak hype. Lo tau sendal Crocs? Nah pada saat itu tuh gue lupa bulan kapan itu hype-nya, teman-teman gue semua udah pada punya, bahkan dipakai sehari-hari. Lu tahu gue dibeliinnya kapan? Pas lebaran. Itu dimana teman-teman gue lebaran pakai sendal yang udah beda lagi trennya, gue baru beli tuh si Crocs itu. Min, spill giginya dong. Nih
Kenapa? Lu mau jadi dokter gigi, liatin gigi gue? Tapi sumpah ada satu komenan kocak yang pernah gue baca tentang gigi gue. Dikiranya karena banyak dari kalian tuh yang gak nyadar kalau gue tuh gingsul ya kan. Terus ada yang ngira kalau gue ini baru masang gingsul. Jujur pas baca komen itu tuh gue langsung nyari, ternyata emang gingsul tuh bisa dibuat. Gue baru tahu. Dan BTW kenapa kalian tuh baru nyadar? Karena rata-rata kan gue kalau cerita kayak gini ya, gue gak pernah ekspresi ketawa, senyum atau gimana gitu. Jadi kan gak pernah kelihatan nih. Padahal sebenarnya ada gingsul ini di dalam. Nih gue kasih lihat. Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Tapi yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya, tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai ya, tapi kayak ini harus banget lo lihat outfit gue lihat outfit lo sebelum kita pakai lebaran. Gak lupa juga menanyakan harganya, jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa, saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma satu baju atau dua baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Gue beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu, pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mamaku kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Sebisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah pas dia nunjukin baju lebaran dia gantian, gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus, berarti lo ngikutin gue. Mari kita bercerita setelah sekian lama gue udah gak cerita. Nih gue baru banget balik kampus, jadi mohon maaf kalau gelap ya, karena emang ini udah mau malam gitu. Waktu masih SD gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000-nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau GoPay doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, ya ilah komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Satu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembalian cuma GoPay. Akhirnya GoPay-nya itu gue beliin permen. Permen kan dulu pas masa gue tuh GoPay 2. Gue belilah nih permen Kiss, gue masih inget banget. Gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan buka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus abis itu lo tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya, tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omel sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara pecahin telur. Jadi 2 kali gue kena omel.